dan pendengar SAS FM yang berbahagia, sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini alhamdulillah rabbil alamin kita diberi kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah sholat fardu secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ngaji serta mengkaji ajaran Islam yang sungguh sangat luas ini. Moga-moga kita bertambah wawasan, bertambah ilmu yang bermanfaat, bertambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sesama dan dalam hidup ini seluruhnya kita jadikan sebagai lahan dan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang ini masih tanggal 9 Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah. Jadi kalau istilah itu bulan itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Jumadil Ula, bukan Jumadil Awal. Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah. Itu sudah istilah Arab, yang punya bahasa orang Arab. Kita harus ya sudah nurut aja, memang bahasa mereka begitu. Kalau Rabi' itu awal atau Tsani atau akhir. Kalau Jumadi itu ula karena muannas. Di hampir semua kalender salah dalam hal ini. Ya salah kaprah sih, walaupun kaprah tapi tetap salah. Tapi katanya walaupun salah tapi kan kaprah, ya sudah harus podo benernya atau podo salah. Tapi yang jelas Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah baru tanggal 9 malam ini. Sudah banyak yang tanya tentang bulan Rajab, puasa Rajab. Bahkan ada postingan bahwa malam ini malam tanggal 1 Rajab. Itu kan ngaco banget itu. Jadi nanti kira-kira 20 hari lagi baru Rajab. Mari ngono Sa'ban, mari ngono lagi Ramadan. Ramadannya tanggal 5 Juni insyaallah. Nek podo, nek gak podo terserah, pokoknya poso sing penting. Tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam berbuat baik kita tidak usah ngitung-ngitung gitulah ya. Kalau mau poso lah, poso Senin, poso Kemis, poso Bayat, poso mutlak. Nanti poso Rajab ya silakan, tidak apa-apa, ada hadisnya, sudah tidak usah ragu-ragu itu. Karena Rajab itu bulan Muharram, ada puasa bulan Muharram, itu ada hadisnya sahih riwayat Muslim. Gak poso ya gak apa-apa, oleh, gak apa-apa. Sing apa-apa sing merkarane wong poso atau sing tukaran krono perkara poso gitu loh ya. Jadi ini berulang-ulang saya sampaikan supaya umat ini makin lapang dada, dingin kepala, makin luas wawasannya, luas tindakannya, tidak mudah menyalahkan yang lain, nyaman hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebenarnya saya sudah sampaikan beberapa kali di sini maupun di tempat lain, dan juga sudah saya tulis di buku saya. Tapi karena banyaknya postingan hari-hari ini tentang boleh tidaknya umat Islam memilih pemimpin non-muslim, saya tidak menyebut person tertentu, tidak bermaksud person tertentu, tidak. Tapi ini fikih siasa, perkara hukum, perkara undang-undang, perkara negara ini, terserah itu. Saya bicara perspektif fikih kontemporer. Walaupun kontemporer tetap fikih. Walaupun fikih tapi kontemporer. Apa maksud saya? Maksud saya ingin menyampaikan pada panjenengan yang mengaku beragama Islam, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini harus by design Allah SWT, harus dalam desain Allah SWT, harus dalam rancangan Allah SWT, harus dalam aturan Allah SWT. Jangan buat aturan sendiri.
Wis to, sak apik-apik aturan gaweane manusa, tetep apik gaweane Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Sudah itu. Nanti pemahamannya bisa lewat ijma', bisa lewat qiyas, bisa istisan, bisa istislah, bisa istishab dan lain-lain, tapi sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Dan saya berharap semuanya aware, semua perhatian, semua peduli bahwa kita hidup ini hanya sebentar. Masa suwe? Nek sing jek nom kaya aku ngene iki. Tapi gak kena semono lho. Ndak bisa segitu. Artinya hidup ini ndak lama ya, jelas semua umur berapapun ndak lama. Akan berakhir dan akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Ini yang sering saya tercekam ya. Ya opo aku kena mati piye, di mana, bagaimana, kemudian setelah mati bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan saya itu. Dalam diri saya sendiri. Ngerti wong ini gak usah ceramah-ceramah fikih-fikih kontemporer, gak usah. Engko nek salah, ya wedi dhewe karepe. Iya nek bener nek salah, tapi ya ada hiburannya. Ngene iki nek salah untuk ganjaran siji, nek bener untuk ganjaran loro ngono. Dawuh Kanjeng Nabi kok. Baik. Begini. Terus terang. Umat Islam ini hukumnya haram memilih pemimpin non muslim. Ndak usah tersinggung. Non muslim ndak usah tersinggung. Ini ajaran agama kami. Ajaran agama Islam ini wawasannya wawasan fikih. Saya bicara dari perspektif fikih, hukum Islam, perkara hukum negara terserah undang-undang Republik Indonesia, bukan urusan saya. Saya hanya berbicara dalam wawasan fikih. Dalam wawasan fikih hukum Islam, umat Islam haram memilih pemimpin non Muslim, siapapun dia. Kalau ingin dipilih, milihlah, masuklah Islam. Soal pura-pura terserah, seperti di sini juga banyak yang mau nikah masuk Islam itu banyak. Terserahlah. Tapi yang penting kalau ingin dipilih ya masuk Islam. Kalau enggak ya jangan ngeresulah kalau dipilih. Yang berat bagi saya adalah kenapa ya umat Islam ini banyak yang enggak menyadari ini. Kenapa ya tokoh-tokoh di negeri ini banyak yang abai, banyak yang tidak menghiraukan hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Ingin tahu dalilnya? Salah satu, nanti buka surat Ali Imran ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Tegas jelas. Tidak boleh orang mukmin memilih orang kafir sebagai pemimpin. Lalu ada yang usil tadi di sosial media itu, loh, aulia itu kan teman, bukan pemimpin. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya kan friend. Terus apa nih koleha? Terserah. Yang jelas dalam, nanti buka terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, aulia di Ali Imran ayat 28 itu oleh ulama penterjemah Al-Quran bahasa Indonesia, itu para ulama itu tim memaknainya sebagai pemimpin. Memang aulia itu maknanya banyak, bisa teman, bisa sahabat, bisa pemimpin, bisa koleha. Nah konteksnya ini jelas pemimpin. Kalaupun di konteks dikaitkan dengan teman yang tidak boleh, apalagi pemimpin. Teman aja yang bisa tidak berpengaruh pada kita tidak boleh dipilih, apalagi pemimpin yang jelas berpengaruh. Apalagi kalau kita komunikasikan dengan surah An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Coba, hai orang yang ngaku beriman, taatlah pada Allah Subhanahu wa taala, taatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah pada pemimpinmu. Pemimpin di antara kamu, ulil amri minkum, di antara kamu, minkum ini minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman.
pantaskah orang yang mengaku beriman ini taat kepada orang yang tidak beriman atau orang yang salah imannya? Tidak pantas, tidak boleh, haram, dan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi tolong, moga-moga TV 9 mau mengunggah ini di YouTube. Sudah banyak memang yang diunggah, ini tolong diunggah ya dalam waktu sekarang ini, diunggah di YouTube supaya banyak yang baca, yang dengarkan bahwa umat Islam haram memilih pemimpin non muslim siapapun dimanapun. Dalam sejarah juga coba pemaknaan ayat ini kalau dimaknai secara historis, pernahkah umat Islam menunjuk pemimpin non muslim? Sejak Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Abbasiyah ya, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan semuanya kalau ngaku beriman wajib sadar masalah ini, sebab ini menyangkut nasib umat Islam. Dan dalam perspektif demokrasi juga dibenarkan, tidak salah bahwa demokrasi itu kan suara rakyat, dan suara rakyat itu yang banyak yang menang kan. Nah ini mayoritas negeri ini apa sih agamanya? Katanya Islam. Memang ya harus saya akui sih, koyo jamaah ini ya gak kabeh gelem rene. Winginane apa iku salat gerhana penuh. Iki salat maghrib. Alhamdulillah ini banyak termasuk ya. Tapi terus terang bangsa ini mayoritas muslim, ya mestinya wajar lah kalau kita berkampanye untuk memilih yang muslim. Baiklah, kalaupun tidak karena undang-undangnya tidak demikian, oke, tidak apa-apa. Tapi mubalek, para khotib, para penceramah harus mengkampanyekan ini supaya disadari oleh umat Islam. Sebab saya sudah membaca salah satu dokumen 2018 Indonesia akan berbeda dengan sekarang. 2018 tinggal melompat di 16, 17, 18. Rencananya 2020, tapi karena kondisi sudah memungkinkan akan maju 2 tahun. Indonesia akan berbeda. Peta agamanya juga berbeda, peta pemerintahnya juga berbeda. Apalagi kalau lalu dirusui oleh luar negeri, lalu di dekatnya Papua New Guinea sudah ada pasukan asing ribuan, kemudian di dekatnya di Aceh sana juga sudah ada pangkalan pasukan asing. Waduh, ini secara geopolitik sudah. Tapi saya berharap para pimpinan militer, polisi, para ulama, ayo kompak pertahankan NKRI dalam format yang sekarang ini. Dan umat Islam berhak untuk menjadi pemimpin negeri ini. Umat Islam berhak untuk mengatur kehidupan bangsa berbangsa bernegara ini. Oleh karena itu takutlah kepada Allah SWT. Allah SWT menyatakan tadi ayatnya tadi, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Siapa yang memilih pemimpin non muslim, maka Allah SWT lepas diri. Dia di luar tanggungan Allah SWT. Dia berarti tidak dianggap karo Gusti Allah. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali dalam posisi yang sangat takut. Gimana sangat takut itu? Atau tidak berdaya maksudnya? Dalam posisi tidak berdaya, tuqah itu istilah dalam bahasa lain disebut taqiyah, tapi itu bahasa Syiah. Tapi secara umum illa an tattaqu minhum tuqah itu dalam posisi terpaksa. Misal penjenengan sebagai guru kemudian di drop kepala sekolah non muslim, itu bukan salah penjenengan, dan penjenengan juga harus patuh pada kepala non muslim ini. Atau penjenengan sebagai militer kemudian mendapat drop komandan dari atasan non muslim, ya boleh ini. Penjenengan juga tidak berdosa dan wajib taat pada komandan yang non muslim ini. Penjenengan sebagai polisi mendapatkan komandan non muslim, ya sudah, terima, karena memang tidak berdaya. Tapi kalau punya hak pilih, tidak boleh alasan, oh lebih baik non muslim yang tidak korupsi daripada muslim yang korupsi.
Lebih baik yang muslim dan tidak korupsi daripada yang non muslim dan korupsi. Kan? Kalau soal lebih baik bisa aja kata-kata ini diolah kemana-mana. Tapi umat Islam banyak kok yang baik. Panjenengan ingat waktu Barack Obama kampanye Pilpres itu? Pada mbah-mbah itu muslim dan dia pernah menjadi muslim. Barack Obama kecilnya muslim di Indonesia itu. Tapi waktu kampanye, saya Kristen. Berkali-kali diulang dan saya dengar sendiri. Untuk apa? Supaya dipilih. Mengapa? Berarti Amerika juga masih mempertimbangkan soal agama. Kampion demokrasi itu katanya ternyata juga belum bisa memisahkan kehidupan politik dari masalah agama. Lalu kenapa Indonesia harus coplok sarung? Bahkan Indonesia menurut saya lebih maju lah umat Islamnya. Punya presiden perempuan lebih dulu dari Amerika. Entah ini Amerika ini presiden perempuan atau laki-laki saya tidak tahu. Yang jelas belum pernah sejak sekian ratus tahun itu, sekian 40 presiden lebih itu belum ada yang perempuan. Indonesia sudah. Artinya lebih demokratis lah Indonesia. Jadi sekali lagi saya berharap panjenengan menyadari bahwa ini bukan soal muamalah ansih, bukan soal hubungan horizontal, tapi ada vertikalnya, ada ke atasnya, ada kepatuhan atau tidak kepatuhan pada Allah SWT. Dan itu tadi ancamannya tadi, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa tantaqut wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan dengan keras berhadapan dengan Allah SWT. Wa ilallahi masir, dan kalian semuanya yang memilih muslim dan yang memilih non muslim akan berhadapan dengan Allah, akan kembali kepada Allah SWT. Nek wis ngono, maksud pancet ngeyel, pancet ngengkel. Andai saja saya bisa ketemu tokoh-tokoh itu, akan saya peringatkan ini. Tapi kalau tidak, saya titip TV9 saja, diunggah di YouTube supaya nanti menjadi bagian dari wacana nasional. Dan ini perspektifnya fikih Islam, hukum Islam, agama Islam. Orang yang ngaku Islam, kenapa tidak suka dengan hukum Islam? Orang yang ngaku Islam, kenapa tidak suka taat pada Allah SWT? Toh hanya itu, hanya gitu saja kan. Hak pilih yang sudah ada di tangan ini, salurkan ke jalan yang benar, ke pilihan yang benar, dimanapun panjenengan berada nanti. Baik, masih ada kan? Masih ada. Baik, sedikit saya tambahi. Ini saya mohon izin ini untuk beberapa kali pertemuan ini saya akan nanti kalau tidak dititipi dari penanya itu akan ini masih ratusan. Di sini tuh utang saya masih banyak sekali. Pertanyaan yang belum saya jawab secara floor, padahal memang janji saya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak penanyanya akan saya jawab di floor, di forum TV9, SAS FM dan di Al Akbar ini. Ustadz, bagaimana hukumnya cuka masak atau cuka merah atau rum? Kok rum ya? Bukan Pak Rum, enggak, rum. Pokoknya gini. Saya kurang, mohon maaf pada ibu-ibu kalau saya salah. Ini cuka masak itu apa? Yang jelas kalau cuka itu hal bahasa Arabnya itu halal, boleh. Warna apapun, pokoknya cuka. Halun. Itu justru oleh Rasulullah dipuji sebagai lauk yang enak, karena memang merangsang makanan. Saya sendiri juga senang. Agak kecut-kecut dikit gitu enak. Tapi nek kecut keringat ya gak seneng ya. Kemudian kalau rum, saya tidak tahu bahasa Arabnya ini apa. Waktu di Arab saya belum ada. Waktu saya di Arab belum ada ini rum ini. Yang jelas katanya ada alkoholnya. Sekali lagi saya ulangi, alkohol kalau menjadi konsumsi, dimakan atau diminum, hukumnya haram, itu muttafaq alaih, bahkan mujma' alaih. Muttafaq alaih itu sepakati, mujma' alaih itu aklamatif. Ulama sepakat kalau alkohol dijadikan bagian dari konsumsi baik berupa minuman atau makanan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak dikonsumsi seperti untuk parfum, untuk medis,
Itu mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan halal dan suci, mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan haram dan najis. Ini sama benernya, sama punya argumentasi, punya dalilnya. Jadi panjenengan boleh milih yang mana. Tapi kalau untuk dikonsumsi tidak ada pilihan selain memang haram. Dan jelalah ya, jelalah itu apa ya? Jelalah itu ya jelalah ya, apa? Entahlah, jelalah itu pokoknya jelalah ya. Jelalah produsen makanan minuman tuh banyak yang jarak itu ya apa nih? Jarak itu nggarai itu membuat gara-gara ya. Umat Islam pokoknya mengguyahkan umat Islam itu. Enek sing roti, enek babine, enek alkohole, es enek babine, enek alkohole, macam-macam. Pesan saya begini, supaya mereka juga jengah juga, waleh juga, jarak umat Islam waleh juga. Kalau tidak yakin itu babi, tidak yakin itu alkohol, nyantai aja. Kalau saya gitu, kalau dikasih makanan, tidak usah saya tanya ini kayak babi ini, tidak usah, wis pangan aja. Kecuali ya latas ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an sya'in tubtalakum tasukum. Hai orang-orang yang ngaku beriman, jangan mempertanyakan sesuatu yang jangan diwawancara. Ini ada babinya ndaknya, malah menyinggung perasaan itu. Wis makan ae wis. Tapi kalau panjenengan ragu, ya tak yuribuka. Hindari yang meragukan. Tapi tidak usah gampang ragu lah. Rumusnya kan sudah saya beritahukan. Semua apapun di atas bumi ini hukum asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi nek panjenengan gak aruh dalile sing haram ini ya halal. Gimana Ustaz kalau makan boto ya wong ya makan boto ya iku kurang gawe. Baik, lho saya ndak tahu dalilnya ya panganan nek gelem gak apa-apa. Tapi dalilnya kan la wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu dalam kerusakan. Nek kon makan botok kan ya senep wetenge. Kan ya lara wetenge kan berarti ngrusak awake dhewe ya gak oleh. Semua yang merusak yang menimbulkan kerusakan ndak boleh, dilarang itu. Itu dalilnya. Jadi sekali lagi nanti kalau penyenak ada makan atau minuman nek jari-jari ngono wis abaikan aja. Yang penting bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sebab kalau itu digugu nanti konfus dan umat Islam kacau. Memang itu yang dicari. Mereka senang begitu. Senang umat Islam tuh bingung kabeh ngono. Jangan. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan. Sayang memang waktunya sedikit sih. Mau banyak ya enggak mungkin ini. Oke, kapan-kapan ya Jumat depan insyaallah. Apa Kamis depan. Silakan sekarang ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta Prof dari Sidoarjo. Oh ya, monggo Mas. Jadi gini Prof, saya mau minta pendapatnya Prof. Jika lingkungan kita itu kan sekarang lingkungan nggak hanya di dunia nyata Prof ya, ada di dunia maya juga Prof. Jadi lingkungan itu nggak membawa banyak manfaat Prof, malah yang ngapunten kayak tadi terlalu gampang nge-share postingan dan sebagainya. Itu gimana tanggapannya Prof? Jadi kita harus bersikap seperti apa untuk menanggapi lingkungan kita, baik di lingkungan nyata dan lingkungan dunia maya seperti itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru kemarin atau tadi saya peringatkan, kemarin saya peringatkan melalui WhatsApp dan grup-grup itu. Jangankan postingan dari kelompok tertentu, Syekh Google yang sifatnya umum itu aja harus kita koreksi kok. Jadi dunia maya atau bukan Mbak Maya, enggak, dunia maya itu dunia tidak nyata, dunia virtual lah begitu. Itu memang menguntungkan di satu sisi, akan memperluas wawasan kita. Tapi baiklah kita mencari apa-apa, silakan jawabannya di Syekh Google silakan. Tapi itu pun tidak menjamin kebenaran mutlak. Kalaupun benar, ya menurut yang posting atau yang unggah. Dan masih banyak kebenaran lain yang boleh
juga diakui sebagai kebenaran. Soalnya gini loh, di dunia maya itu cenderung tendensius. Kalau Google memang agak netral, tapi agak netral pun yang tergantung sing sregep ngisi kan. Yang sregep posting itu kelompok tertentu yang memang aromanya seperti itu. Saya sudah membaca aromanya itu. Sehingga saya sarankan gini lah, itu sebagai bagian dari ibaratnya buku, ya mau coba buku silakan, tapi tetap ngaji, tetap punya guru, tetap ada majelis taklim. Sama dengan walaupun ada aplikasi Al-Quran, tidak boleh kita mengandalkan aplikasi, banyak yang ada, beberapa yang salah juga. Maka tahfidzul Quran, proyek penghafal Al-Quran tetap harus jalan. Dan penjenengan ngaji Al-Quran itu juga harus pakai guru, jangan ngarang dhewe atau otodidak. Harus bitalaki, ketemu guru, disohehkan. Saya dulu ayat per ayat saya debkan itu musyafa dengan ayah saya dari awal sampai akhir disemak. Saya membaca, beliau nyemak. Jadi betul-betul. Nah sekarang ndak pokoknya wis roh teori ini maca wis dilepas. Enek bahkan balapan cepet-cepetan iso maca, cepet-cepetan hafal. Ya itu baik, gagasan baik, tapi terus terang saya tidak percaya. Ada yang metode menghafal Al-Quran 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 70 hari, ada yang 40 hari. Loh, mereka yang sudah khatam di wisuda loh, ngadep saya gak muni belas, itu berkali-kali. Saya cek itu gak muni belas, apalagi ilang belas. Karena memang menghafalkan Al-Quran Rasulullah SAW 23 tahun. Hampir 23 tahun untuk menghafal Al-Quran. Rasulullah itu, orang yang hebat itu. Di depan Jibril lagi. Butuh 22 tahun lebih. Hampir 23 tahun. Lah kok umatnya 40 dino? Ya tak, aku mau. Jelas gak percaya saya. Saya tidak percaya pada orang yang mampu menghafal, orang sekarang loh ya, mampu menghafal Al-Quran 4 bulan, saya tidak percaya. Kalau ada yang ngaku begitu silakan ketemui saya dan saya akan cek ayat yang mana yang dia bisa hafal. Paling surat Al-Ikhlas. Bener kemarin tuh wes pilihan sing ndi milih surat ini. Gagal, tetap gagal. Jadi sekali lagi Google ataupun media sosial tetap menjadi bagian dari wacana pembelajaran kita, tetapi penjenengan harus tetap juga belajar pada guru, hadiri pengajian, tanya pada para ulama supaya penjenengan mendapatkan ilmu yang sahih. Nggih. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Titi Sidarwati dari Bandar. Yang saya ingin tanyakan untuk dijelaskan, berkumpul di suatu majelis taklim ibarat duduk-duduk di taman surga. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, itu ibarat atau itu tamsil bahwa orang yang hadir pengajian itu seolah-olah berada di taman surga karena pahalanya besar sekali sih. Ya, dalam banyak hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji-muji orang yang tolabul ilmi, orang yang ngaji, orang yang mencari ilmu. Bahkan dalam beberapa ungkapan yang agak berlebihan memang hadisnya kalau yang berlebihan itu biasanya dhaif, tapi untuk motivasi bolehlah. Penjenengan ngaji 1 jam itu lebih utama dibanding sholat 1000 rakaat. Kok 1000 teh? Wong 20 dinyang. Tarawih lho. 1000 itu sewengi gong para mari ku 1000 rakaat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadisnya sahih, bahwa kelebihan orang yang punya ilmu dibanding orang yang ibadah itu ibarat saya Rasulullah dibanding orang kalangan awam di antara kalian. Bedanya jauh sekali. Mengapa? Karena orang yang punya ilmu itu ibadahnya mantap. Iku sing gelem ibadah, sing gak gelem ya padha ae. Tapi begitu Bu. Jadi orang yang thalabul ilmi ini ibarat ya karena pahalanya besar sehingga ya potensi masuk surga itu besar gitu aja, intinya begitu. Asal juga tidak berbuat dosa besar juga. Ya. Nggih, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof tadi Saiful Anwar berbicara mengenai kepemimpinan non muslim.
Saya ingat Libanon. Libanon ini sebagian Muslim, sebagian tidak Muslim. Ini ada dua tokoh, satu presiden, satu perdana menteri. Dan ini dibagi-bagi, Prof. Yeah. Kalau satu presiden dipimpin oleh Muslim, maka perdana menterinya adalah non-Muslim. Sedangkan pemilih harus melakukan pemilihan di sana. Di sana orang-orang yang Muslim untuk melakukan pemilihan itu pasti harus melaksanakan bahwa dia memilih orang-orang yang sudah dikatakan dijatah sebagai pemimpin di sana. Dalam arti bagian non-Muslim. Di Amerika Serikat pun masalah ini, Prof. Antara Donald Trump, kemudian Hillary Clinton, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Ini komunitas Islam memilihnya bagaimana? Tadi sebutkan jelas, kita dilarang untuk memilih pemimpin yang non-Muslim. Gitu ya. Yang kedua, kemudian mengenai saya mendengar orang-orang mengatakan, Prof, Nabi Muhammad istrinya banyak, 9 pada saat itu. Kemudian beliau menggilir istrinya, mencumbui istrinya, atau mengkumpuli istrinya. Kemudian satu selesai, kemudian beliau mandi junub, kemudian pindah istri yang lain, selesai mandi junub, istri yang lainnya juga demikian, kemudian mandi junub, dan seterusnya dan seterusnya. Apa betul Rasulullah melaksanakan hal semacam ini? Itu perlu dibahas, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama soal Libanon, ya memang 45% Libanon itu non-Muslim, 55% Muslim. Biasanya presidennya yang non-Muslim, karena presiden tidak punya kekuasaan. Kemudian perdana menterinya Muslim, karena perdana menteri yang punya otoritas. Dua-duanya memang dipilih. Tetapi itu bisa, ya kalau ada kondisi begitu ya gampang aja. Satu sisi tidak milih, ya aku masuk milih ya tetap non-Muslim, tidak milih sudah. Itu pilihan terbaik jika memang kondisinya memang petanya sudah seperti itu. Atau milih karena terpaksa, ya illa antataku minum tukoh tadi. Karena terpaksa. Kalau terpaksa, misalnya di Amerika kan calonnya non Muslim semua, ya sudah, yang kira-kira menguntungkan Islam yang mana, timbang nanti tidak milih, nanti dia kalah, kalau kalah nanti kena yang anti Islam malah bahaya, ya, itu bisa pertimbangan itu. Tapi intinya itu masuk pintu darurat. Yang kedua soal Nabi Muhammad SAW, tidak betul seperti itu. Saya belum pernah membaca hadis itu, dan insya Allah muka-muka tidak akan pernah membaca. Sebab itu kesannya tidak enak. Rasulullah SAW itu istrinya yang kuat itu tidak banyak. Nek wis umur swidak loro tahun barang itu wis gak patek kuat. Yang jelas ada salah seorang istrinya yang kemudian menghadiahkan pada istri yang lebih muda, yaitu Siti Aisyah. Jadi Rasulullah SAW sungguh nikah banyak memang, ya itu metode dakwah. Tapi JAK Raja Saudi kok, Raja Saudi sampai 52 kan, 52 tapi 44 terus, karena memang risalahnya 44. Tapi kalau Rasulullah memang risalahnya tidak 44. Rasulullah memang khusus, Rasulullah memang ada boleh, dan memang tidak ada dalil yang melarang. Rasulullah tidak ada dalil yang melarang, berarti boleh. Tapi Rasulullah sendiri melarang umatnya, berarti tidak boleh. Kenapa umatnya dilarang? Karena Rasulullah SAW tahu kemampuan umatnya untuk berbuat adil. Sementara istri Rasulullah kalau janda tidak boleh dinikah oleh siapapun setelah Rasulullah SAW. Oke, tapi istri Rasulullah mayoritas sudah sepuh, tidak sanggup. Ya mohon maaf, ibu-ibu nggih, ibu-ibu umumnya kalau sudah di atas 50 kalau sudah aras-arasen nggih. Iya ta? Rodok aras-arasen. Nek lanang masa swidak atau swidak limo ya jek ngengkel ae. Tapi Rasulullah SAW bukan itu. Rasulullah SAW memang, kalau yang saya baca memang yang terriwayatkan berkumpul dan mandi jenabah itu selalu dengan Siti Aisyah. Dengan yang lain saya yakin berjumbu iyalah, sayang ya, tidur di rumahnya iya, tapi gilirannya bukan satu malam beberapa istri, tapi gilirannya satu malam satu istri. Jadi kalau 9 malam ya 9 istri. Tapi yang saya dengar, saya baca riwayatnya itu ada beberapa istri yang memang cukup didatangi, kemudian tidurnya dipersilakan untuk tidur di mana beliau mengikhlaskan untuk jatah malam ini terserah kemana. Memang istri-istri Rasulullah adalah wanita-wanita yang sangat mulia, yang tahu betul bagaimana posisi mereka. Dan Rasulullah SAW juga orang yang sangat terhormat, yang bukan hipersek, sama sekali bukan hipersek. Buktinya
walaupun istrinya banyak, yang punya anak hanyalah Siti Khadijah saja dan Siti Mariatul Qibtiyah, itu hanya satu, yang lain-lain tidak. Apa enggak gawe? Ya bukan soal enggak gawe, tapi yang jelas itu menunjukkan bukan berarti enggak seperti ini. Nek iki tapi loro langsung duwe anak kabeh ngono lho. Nggih, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya mau menanyakan. Ini Bu Yati ya? Ya. Oh ya, monggo Bu. Prof, saya mau menanyakan, kalau saya mempunyai masalah yang berat atau lagi sakit, Iya. almarhumah ibu atau almarhum bapak itu selalu mengunjungi saya. Bagaimana hubungan beliau yang sudah wafat dengan kita yang masih hidup itu, apa masih ada silaturahmi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau silaturahim pasti tidak ya, tapi ya memang ada bisa komunikasi batin. Yang sering disampaikan oleh para ulama adalah bahwa orang meninggal kok menemui yang hidup itu minta didoakan. Itu yang sering saya dengar dari para ulama, karena saya bukan ahli tafsir mimpi ya, jadi saya hanya mengutip itu. Yang kedua, kalau orang sakit ditemui yang meninggal dan diajak, waspadalah. Yang ketiga, kalau kita mimpi ketemu yang sudah wafat, mungkin karena kita punya masalah atau punya itu sebagai bagian dari jenis ilham, jenis hiburan untuk mengingat jasa orang tua, untuk mengingat rekod orang tua, gimana orang tua saya dulu mengatasi masalah-masalah seperti ini. Intinya bahwa mimpi ketemu orang tua itu bagus, walaupun misalnya Bu diajak ya itu bagus, berarti ada warning kan, ada warning. Oh ya berarti memang ya sudah dekat gitu. Kata dekat juga relatif juga, bisa 20 tahun, bisa 15 tahun akan dekat juga. Tapi intinya panjenengan tidak usah nervous, tidak usah gusar, tidak usah takut. Kalau ketemu orang tua, yang terbaik menurut saya adalah doakan, dan doakan lebih banyak, lebih sering, tentu lebih bagus. Itu masih ada Pak? Iya, 3 menit cukup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahid Ghazali dari Ustaz. Monggo Mas Wahid. Benar sekali apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa umat Islam dilarang keras memilih pemimpin non-muslim. Dan ternyata tidak hanya orang-orang muslim di Jakarta aja yang tidak ada kesadaran itu, bahkan banyak sekali di teman saya atau tetangga saya yang muslim itu komentarnya justru masih condong dan suka atau lebih condong ke pemimpin non muslim dengan banyak alasan. Dan ini menurut saya adalah bukti bahwa banyak umat Islam yang terkena krisis moral, krisis iman. Jadi bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka agar supaya bahwa Allah SWT benar-benar melarang kepada umat Islam untuk memilih pemimpin non-muslim, sehingga dari semua kalangan umat Islam itu sadar betul bahwa kita itu harus selektif terhadap pemimpin kita. Demikian, mohon penjelasan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Jadi kita beragama itu intinya harus tunduk pada Allah SWT, bukan seneng atau tidak seneng. Jangan suka atau tidak suka. Puasa juga berat kan, tapi kita jalankan karena kita patuh. Sholat sebenarnya juga lebih enak gak sholat jani, tapi kan kita karena diperintah ya sudah sholat, dan seterusnya. Zakat, haji, dan semua perintah agama juga, semua larangan agama kita patuh karena kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Jadi bukan karena nafsu kita, bukan karena kesenangan kita, bukan karena kejondongan kita, tapi karena ketundukan kita kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bagaimana caranya? Caranya pertama, ceramah saya diunggah ke YouTube oleh TV9. Yang kedua, tolong tetangganya diajak ke Al-Akbar. Kalau tidak mau, silakan diajak ke Al-Qadar.
Gitu aja. Jadi kalau soal acara tentu hadiri pengajian, hadiri majelis taklim supaya hidup yang singkat ini tidak tersia-sia hanya karena gangguan dan godaan duniawi. Sekali lagi kecenderungan kita pada orang lain, simpati kita pada seseorang jangan sampai mengalahkan ketundukan kita pada Allah SWT. Jujur kalau saya harus mengatakan bahwa ada seorang pemimpin non muslim yang hebat, yang saya salut dari segi kepemimpinannya, tapi karena dia non muslim, apa boleh buat. Saya juga terpaksa juga ada komunikasi dengan mereka yang bagaimana supaya kita mendapatkan pemimpin muslim. Bahkan kemudian ada rekayasa bagaimana supaya para ulama seolah-olah mengizinkan memilih. Wah, itu sudah tidak benar. Sekali lagi, kecenderungan kita, kecintaan kita pada kehidupan duniawi ini, kepada politik ini, kepada seseorang, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita pada Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan.